Muhammad bin Adi As-Segaf dalam ucapannya, ada sekelompok orang yang mana mereka itu adalah orang-orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka kelak nanti di yaumil qiyamah? Mereka ini nanti akan mempunyai istana-istana di surga yang bisa dilihat oleh para penghuni surga yang lainnya. Jadi surga, penghuni surga yang ada di bawahnya akan melihat ada sekelompok orang punya istana-istana yang sangat indah sekali, sangat indah sekali, dan terlihat sangat tinggi sekali surga mereka, istana-istana mereka. Maka mereka tanya, ya, sebagaimana disebutkan di sini, ahli dunia ketika lihat bintang-bintang di langit yang bercahaya, dan kita merasa takjub dengan bintang-bintang tersebut yang sangat tinggi, sangat indah. Begitu pula kelak nanti di yaumil qiyamah, para penghuni surga akan melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah punya istana yang sangat tinggi kedudukannya dan bercahaya. Maka mereka tanya penghuni surga, ahadhihi manazilul anbiya wal mursalin. Ini yang ada ini, istana ini kedudukannya para nabi dan para rasul? Bukan. Dikatakan bukan. Oh, ini siapa ini? Ini malaikat al-muqarrabin, malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Maka bukan. Dikatakan la bal hadhihi manazilul unasin. Ini kedudukan manusia-manusia, ya. Asyufid dunya mithlakum. Mereka hidup di dunia seperti kalian, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, ya. Nalu hadzal maqam la bi kathrati shalah wala siyam. Mereka dapatkan kedudukan yang tinggi semacam ini bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, tetapi apa? Bal tahabu fillah. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Istama'u ala mahabbatillah. Mereka itu berkumpul, ya, berjumpa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpisah karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena urusan kerjaan, bukan karena proyek, bukan karena keuntungan yang sifatnya duniawi, sama sekali enggak. Bahkan kumpulnya kadang-kadang merugi, uang dikeluarkan, tapi enggak rugi sama sekali, karena dia pun berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, kita berharap insya Allah kita termasuk di antaranya. Kumpulnya kita di sini ya karena Allah, kumpulnya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kumpulnya karena kita mau hadir majelis taklim, mau ingat Allah bersama-sama. Berpisah ya karena Allah sibuk dengan urusan masing-masing yang harus diselesaikan. Maka insya Allah kita termasuk di dalamnya. Nah, ikhwan rahimakumullah, mereka saling mencintai karena siapa? Karena Allah. Tidak ada yang lain. Saling mencintai satu sama yang lainnya. Manusia mukmin dengan mukmin yang lain saling mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang hendaknya mengikat, ya, hubungan satu dengan yang lain. Percintaan hanya karena Allah, bukan karena dunia. Oh, bisa kumpul ada sebab apa? Oh, ini ada proyek besar. Maka siapa yang disebutkan dalam riwayat hadis datang ke satu daerah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat mendatangi orang tersebut. Jalan dari satu tempat menuju tempat yang lain, jauh tempatnya, perjalanan dengan kaki dilakukan. Allah sampai mengutus malaikat, tanya, kamu kenapa pergi ke tempat ini? Oh, itu di situ ada saudara saya. Saudara karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada urusan dunia? Tidak ada sama sekali. Ada keuntungan-keuntungan yang mau didapatkan? Sama sekali tak. Memang ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka Allah Subhanahu wa taala dengan melalui malaikatnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala meridhai kamu atas apa yang kamu kerjakan sampai kamu berangkat pergi menuju tempat saudara kamu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan-urusan yang lainnya. Maka mereka dapatkan itu. Jadi ibadah itu bukan hanya zahir saja, bukan hanya badan saja, tapi ada yang sifatnya mahabbah, cinta. Cintanya karena Allah. Mahabbah itu tempatnya dalam hati. Jadi amalan, ada amalan yang sifatnya hati, dan amalan yang sifatnya hati itu lebih besar daripada amalan yang sifatnya zahir. Harus kita tahu bahwa dalam diri seseorang itu, hati mencintai seseorang, memusuhi seseorang itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan harus ada dalam diri seseorang semacam itu. Jangan orang itu salat, ibadah, ngaji, tapi tidak ada rasa cinta karena Allah, benci karena Allah. Nggak boleh. Harus ada yang semacam itu. Melihat maksiat harus ada rasa benci. Bukan orangnya yang kita benci, tapi perbuatannya itu, maksiatnya itu harus ada. Ada kekufuran, harus ada rasa benci. Sehingga disebutkan dalam riwayat, kalau ada pembunuhan terjadi di timur, sedangkan yang di barat menyetujuinya. Menyetujui itu kan sifatnya hati. Terus nggak apa-apa. Terus karepmu, salahnya kamu. Itu ada semacam itu, maka yang di barat dapat dosanya pembunuhan. Tidak ada rasa kebencian terhadap satu maksiat yang dilakukan oleh orang di daerah yang lainnya, maka orang tersebut diikut sertakan dalam dosa, ikut masuk dalam dosa. Maka jangan anggap enteng permasalahan ini. Kita lihat di YouTube apa yang terjadi pada Palestina misalnya. Yes, nggak apa-apa, kurang lebih. Ini salahnya mereka, nggak mau keluar dari Palestina. Menganggap semacam itu ya ikut dalam dosa. Ikut dalam dosanya karena meridhai apa yang terjadi pada saudara yang lain, terbunuh, tersiksa. Harus ada rasa kebencian, harus ada. Karena apa? Karena ini yang kemudian istilahnya menjadikan semuanya tergerak. Hati itu punya kekuatan besar. Kalau orang itu tidak ada keridhaan terhadap sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan. Bagaimana disebutkan dalam riwayat, ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa membuat orang lain dapat petunjuk dari Allah. Amal yang dikerjakan oleh seseorang, yang lain dapat bekasnya, dapat manfaatnya. Begitu pula maksiat yang dilakukan oleh seseorang bisa memberikan kekuatan kepada mereka, orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, sehingga bisa memudahkan mereka untuk menjatuhkan kaum muslimin. Dan itu semuanya adalah perkara hati. Semoga Allah jaga hati kita sehingga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.